Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama Lita di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Kali ini kita akan membahas tema mengenai heat stress. Bagaimana sih pengendalian heat stress di musim kemarau? Nah, tapi istimewanya Lita tidak sendiri. Lita punya teman baru nih guys. Si cantik bernama Mbak Putri ini. Mbak Putri. Iya Mbak Lita. Sehat? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Mbak Lita sendiri gimana? Sehat dong, tetap sehat, semangat, oke, jos lah. Untuk para peternak tentunya kali ini kita akan membahas tema heat stress ya Mbak Putri. Langsung ke tema aja ya, supaya tidak ini ono ya. Heat stress itu apa Mbak Putri? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya Mbak Lita, ayam itu merupakan hewan yang berdarah panas, yang artinya tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga ayam kesulitan untuk membuang suhu tubuhnya, dan ayam itu tubuhnya itu ditutupi oleh bulu-bulu gitu. Oh gitu ya, jadi dia nggak bisa jogging ya? Oh tidak bisa Mbak Lita. Meskipun jogging nggak keluar keringatnya, jadi percuma gitu ya. Kalau gejalanya sendiri Mbak Putri, apakah si ayam itu ada gejalanya kalau sedang heat stress? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu Mbak Lita, ayam itu hewan yang berdarah panas, yang artinya seluruh tubuhnya tidak memiliki kelenjar keringat dan tubuhnya itu ditutupi oleh bulu. Nah, maka dalam kondisi inilah ayam akan kesulitan membuang suhu panas pada tubuhnya sehingga menyebabkan heat stress itu sendiri. Oh baik, seperti itu ya Sobat Ternak. Lalu untuk gejalanya sendiri, apakah si ayam menampakkan gejala Mbak Putri? Karena ayam tidak mempunyai kelenjar keringat Mbak, maka gejala-gejala tersebut yang pertama, ayam merenggangkan, menggantung, dan melebarkan sayapnya. Yang kedua, ayam menempelkan tubuh ke dinding kandang yang lebih dingin atau membenamkan tubuhnya ke dalam liter. Terkadang, ayam juga melakukan mandi di tempat minum. Yang ketiga, ayam melakukan panting, yaitu bernafas melalui tenggorokan atau meningkatkan evaporasi atau penguapan. Selanjutnya, ayam akan membuka mulutnya dan merenggangkan tenggorokannya sebagai tempat keluar masuknya udara. Nah, pelepasan panas melalui evaporasi memungkinkan ayam untuk menurunkan panas tubuhnya. Yang keempat, konsumsi air minum akan meningkat jika suhu lingkungan meningkat yang akan menyebabkan feses dan liter menjadi lebih basah. Baik, seperti itu ya Mbak Putri. Kalau untuk resikonya sendiri, apakah ada Mbak Putri? Untuk resikonya sendiri itu, yang pertama ada konsumsi ransum itu akan menurun Mbak. Sehingga FCR itu akan menaik, terus bobot badannya itu menurun, produksi telurnya itu juga menurun, sehingga menyebabkan penyakit kepada ayam itu sendiri. Oh, jadi nggak doyan makan ya? Iya, kayak saya gitu Mbak. Selanjutnya itu yang kedua akan meningkatnya konsumsi air. Nah, jika konsumsi air itu meningkat Mbak, fasesnya itu akan cair. Nah, sehingga liternya itu akan basah dan menyebabkan panas di dalam liternya, sehingga amoniaknya di sana akan juga bertambah, sehingga akan menyebabkan penyakit dalam pernafasannya gitu. Oh gitu. Kalau untuk faktor-faktor dari heat stress itu sendiri Mbak Putri, apakah dia putus cinta kayak kita akhirnya stres gitu? Enggak ya? Iya enggak Mbak. Beda ya? Ya beda. Untuk faktornya sendiri itu ada beberapa Mbak. Yang pertama ada potensi genetik yang tinggi. Oh dari genetik juga. Nah, untuk potensi genetik yang tinggi, untuk ayam ras broiler dan layer banyak dipelihara memiliki potensi mampu tumbuh sangat cepat dan bobot badannya itu besar. Hal tersebut dikarenakan
hasil dari rekayasa genetika dan tingkat produktivitas yang tinggi. Sehingga potensi tersebut memang bagus. Tapi resikonya untuk bobot badannya sendiri yang terlalu besar tanpa diikuti perkembangan organ akan mengakibatkan meningkatnya kasus kematian yang mendadak yang disebabkan oleh heat stress itu sendiri. Yang kedua, ada sistem peraturan tubuh pada ayam. Nah, Mbak Lita, kan ayam tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga ayam itu kesulitan untuk membuang suhu panas di dalam tubuhnya. Nah, hal inilah yang membuat ayam akan menjadi heat stress gitu. Yang ketiga, Mbak Lita, iklim di Indonesia. Nah, iklim di Indonesia itu merupakan iklim tropis yang di siang hari suhu lingkungan ini panas sehingga menyebabkan suhu lingkungan itu meningkat dan kelembapan udaranya sendiri itu menurun sehingga udaranya kering. Nah, akibatnya pada suhu yang panas, ayam itu tidak nyaman, Mbak Lita, sehingga itu ayam akan mengalami heat stress. Baik. Selanjutnya? Selanjutnya ini ada manajemen kandang yang kurang baik. Banyak faktor seperti pemilihan bahan kandang dan konstruksi kandang yang kurang tepat, sehingga ventilasi udara yang tidak diatur dengan baik. Selain itu, kebanyakan kandang yang ada di Indonesia dibuat dengan sistem open house atau kandang terbuka, di mana suasana di dalam kandang mudah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Selanjutnya yang kelima itu ada kepadatan kandang yang berlebih. Luasan kandang sendiri yang kurang atau terlalu sempit atau populasi ayam per meter persegi terlalu banyak, maka mengakibatkan kompetisi ayam dalam memperoleh oksigen semakin tinggi. Selain itu, kondisi kandang akan menjadi semakin panas karena normal ayam juga menghasilkan panas di dalam tubuhnya, Mbak Lita. Jadi peternak juga harus peka kalau dirasa sekandang itu kok penuh, ya dikurangi populasinya, seperti itu ya Mbak Putri. Baik. Selanjutnya Mbak Lita, ada kandungan nutrisi yang tidak sesuai. Nah, kandungan nutrisi yang tidak sesuai, terutama protein kasarnya yang berlebih di dalam tubuh itu akan terbuang bersama fesesnya. Nah, kemudian diuraikan oleh bakteri sehingga menjadi amoniak. Nah, amoniak ini sifatnya itu panas, Mbak Lita, sehingga kayak di kandang itu terasa panas. Oh, jadi suhunya semakin panas juga. Oh, baik. Nah, ada yang membuat galau dari peternak, Mbak Radika Putri. Ini cara mengatasi heat stress dari ayam itu sendiri gimana tuh? Nah, salah satu cara untuk mengatasi heat stress itu sendiri, Mbak Lita, yang pertama pengaturan ventilasi dengan membuka semua tirai saat cuacanya panas. Nah, bisa juga ditambahkan dengan blower atau kipas. Nah, selanjutnya itu ada penjarangan ayam. Kan ayamnya padat kan, banyak. Nah, agar merasa nyaman, kita melakukan penjarangan ayam itu sendiri. Nah, selanjutnya perhatikan liternya, Mbak Lita. Nah, liter yang tidak layak atau sudah basah atau yang menggumpal itu sebagai sumber panas. Nah, maka itu harus dihilangkan, itu Mbak Lita. Nah, selanjutnya memberikan air dingin. Air dingin. Ya, tujuannya itu untuk menstabilkan suhu tubuh ayam. Nah, saat udara panas kan butuh minum. Nah, air minum yang baik itu suhunya itu mencapai 20 sampai 24 derajat Celcius. Oh, baik. Ya. Nah, selanjutnya kita memberikan vitamin dan elektrolit. Nah, contohnya kayak vitamin C. Nah, vitamin C itu sendiri bisa dilihat, Mbak Lita, kayak Vitastress. Ini ya. Vitastress ini produk dari kita ya, Mbak Putri. Ini mengandung vitamin A, B kompleks, C, D, E, K, dan juga elektrolitus.
Ini lengkap sekali ya. Iya. Boleh, bisa didapatkan di mana ini Mbak Putri? Bisa didapatkan di Shopee-nya kita, kemudian di websitenya Podomoro Fit Meal. Oke, atau bisa langsung ke sini ke Podomoro Fit Meal, gratis konsultasi katanya Mbak Putri. Bener ya? Bener sekali Mbak Lita. Jadi untuk para peternak, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau kalau mungkin ayamnya heat stress. Gimana sih solusinya? Boleh konsultasinya gratis Mbak Putri, bener ya? Gratis sekali. Betul, dan harganya terjangkau juga, bisa dikirim ke luar kota dan luar Jawa. Gitu. Kemudian Mbak Lita, selanjutnya kita bisa meningkatkan biosecurity-nya. Oke. Ya, dengan cara menyemprotkan desinfektan ke seluruh kandang atau di lingkungan kandang itu sendiri Mbak Lita. Baik. Mbak Putri, ini ada yang membuat galau lagi galau. Galau lagi ya Mbak. Kalau untuk pencegahannya gimana untuk heat stress ini sendiri? Untuk pencegahannya itu sendiri, yang pertama itu menciptakan suasana yang nyaman pada ayam Mbak Lita. Baik. Nah, dengan cara yang pertama itu kandangnya harus dibangun dengan sistem ventilasi yang baik. Oke. Contohnya atapnya bisa meredam panas. Yang kedua bisa membuat hujan buatan gitu. Gitu. Nah, kita juga bisa membuat kandang panggung itu. Oke. Kandang panggung itu biasanya didirikan dengan ketinggian 1 sampai 2 meter. Nah, tujuannya itu sendiri Mbak Lita untuk memperlancar sirkulasi udara yang masuk sehingga ayam tidak mengalami heat stress itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jarak antar kandang Mbak Lita. Nah, untuk jarak antar kandang, antar tebing atau jarak pohon itu di sekitarnya kandang, biasanya jaraknya itu maksimal 1 kali lebar kandangnya itu sendiri. Baik. Selanjutnya kita bisa mengatur kepadatan kandang. Standar kepadatan kandang ayam broiler itu misalnya ya Mbak Lita, 1 meter persegi untuk 15 kg atau sekitar 6 sampai 8 ekor ayam. Baik. Nah, 8 ekor ayam untuk per meter persegi itu untuk ayam layer umurnya 6 sampai 16 minggu. Selanjutnya di sini ada tabel standar kepadatan kandang ayam broiler Mbak Lita. Nah, yang pertama itu umur 1 hari. Nah, kapasitasnya itu 50 sampai 60 ekor per meter persegi. Nah, umur 3 hari itu kapasitasnya 40 sampai 49 ekor per meter persegi. Nah, pada umur 6 hari itu semakin menurun, yaitu kapasitasnya 30 sampai 39 ekor per meter persegi. Nah, untuk yang lebih dari 14 hari itu bisa disesuaikan berdasarkan berat badannya ayam itu sendiri Mbak Lita. Baik, itu tadi jadi nggak boleh penuh-penuh juga karena nanti umpel-umpelan gitu ya Mbak Putri. Baik, gitu, sehingga ayamnya tidak nyaman seperti itu ya peternak. Lalu Mbak Putri, selanjutnya kita bisa menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik. Yang pertama itu bisa memberikan air minum yang cukup. Yang kedua, ransum kandungan nutrisi bisa disesuaikan dengan ayamnya itu sendiri. Nah, ransumnya itu sendiri Mbak Lita harus memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ayamnya. Nah, di sini ada tabel kebutuhan nutrisi ayam broiler. Di sini ada parameter energi metabolisme dan protein kasar. Nah, periode pemeliharaannya itu pada fase starter pada umur 0 sampai 22 hari dan fase finisher pada 23 sampai panen. Yang ketiga, kita bisa mengatur sistem buka tutup tirai. Nah, untuk mengatur sistem buka tutup tirai, kita bisa sesuaikan dengan kondisi cuaca ini Mbak Lita. Jika panas, kita bisa membuka tirainya. Nah, pada minggu pertama beri celah 15 sampai 20 cm di bagian atas. Sehingga kayak sedikit gitu loh Mbak Lita. Yang di atas. Yang untuk minggu kedua kita bisa menurunkan tirai 1/3 atau setengah dari
kandangnya itu sendiri. Oke. Nah, yang minggu ketiga kita bisa turunkan tirai lagi Mbak Lita, 3/4 dari atas. Nah, nah pada minggu keempat, nah kita akan membuka full tirainya, sehingga ayam akan merasa lebih enak atau nyaman, sejuk gitu ya, gitu. Baik gitu. Nah, gitu ya untuk para peternak. Jadi kita sesuaikan aja dari minggunya, dari umurnya si ayam. Saat buka tutup tirainya itu kan tentunya peternak itu sendiri yang paham ya, Mbak Putri. Seperti itu ya. Thank you Mbak Putri. Ya, makasih juga Mbak Lita. Untuk episode kali ini mengenai heat stress pada ayam. Untuk para peternak yang pengen request apa aja sih yang perlu dibahas, boleh komen di bawah, atau pertanyaan insya Allah dijawab sama Mbak Putri tentunya ya. Apa aja, segala konsultasi gratis pokoknya. Gitu aja, thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa tonton episode-episode lainnya di Spesialis Ternak. Akhir kata Lita dan juga Mbak Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Spesialis Ternak, solusi para peternak.